mengikuti sidang pertama ini Pak dengan gugatan Bapak tadi? Siap, pada prinsipnya kita sudah menghadiri sidang gugatan pertama ini dan pada prinsipnya gugatan sudah dibacakan. Tetapi karena masih ada turut tergugat dua yang belum hadir pada hari ini dan itu sangat krusial. Turut tergugat dua itu sangat krusial. Itu menyangkut dengan pimpinan DPRD Pasaman Barat. Turut tergugat dua siapa Pak? Ketua DPRD Pasaman, pimpinan DPRD Pasaman Barat. Mohon izin Bapak, tergugat dua itu siapa itu Pak? Ya, Inisialnya Pak? inisialnya saudara DRY Darius dan saudara Endra Putra. Ya, mereka harus hadir di sini sebagai tergugat dua, turut tergugat dua karena ada beberapa hal yang sangat penting dan krusial di dalamnya. Jadi pada prinsipnya gugatan sudah kita bacakan dan kita menunggu sidang berikutnya. Ya. Poin salah satu atau beberapa poin yang bisa disampaikan ke media Pak. Baik. Tentang gugatan Bapak. Jadi gugatan kita ini sudah dibacakan, pada prinsip sudah dibacakan dan nanti sidang berikutnya akan menunggu jawaban dari para pihak terhadap gugatan, penyampaian gugatan kita ini. Itu pada prinsipnya. Ya, apa mungkin salah satu Pak disebutkan Pak gugatannya Pak? Jadi kita pada prinsipnya di dalam gugatan itu berkaitan dengan keluarnya putusan atau SK dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra tentang pemberhentian Ketua DPRD Pasaman Barat dan pergantian Ketua DPRD Pasaman Barat yang kita pada prinsipnya itu supaya bermohon supaya dibatalkan. Ya, selain dari mengugat ini Pak, menyurati atau memohon ke DPP gimana? Udah? Siap, kita sudah laksanakan semuanya, laksanakan dan itu sampai hari ini kita berada di pengadilan ini. Inilah jalan yang harus kita tempuh sesuai aturan perundang-undangan. Ya, nanti ini kan ada mediasi sebelum masuk materi Pak. Apa mungkin itu kemungkinan? kita serahkan sebetulnya kepada Bapak Hakim yang mulia. Izin Ketua, sidang perkara ini kan perkara sidang perkara khusus ya terkait sengketa parpol. Agendanya kan 60 hari ke depan. Baik. Kalau seandainya nanti putusan pengadilan itu tidak memihak pada kita, apa langkah selanjutnya? Kita akan terus lakukan upaya hukum yang lain, termasuk kasasi ke Mahkamah Agung. Ya, agenda sidang pada hari ini ada Pak, apa saja Pak? Agenda sidang pada hari ini pembacaan gugatan dan identitas penasihat hukum. Ya, harapannya ke depan seperti apa dalam sidang? Harapan kita ke depan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan ADART Partai Gerindra harus dilaksanakan sepenuhnya. Itu harapan kita. Ya, ini kan partai yang mengusung Bapak yang digugat ini. Siap. Konsekuensi tentu sudah ambil pikir itu Pak. Gimana sikap Bapak nih? Siap. Konsekuensi itu silakan saja. Tetapi kita sebagai tergugat, sebagai tergugat belum menerima putusan itu. Belum menerima putusan itu karena beberapa hal yang ingin kita buka di persidangan nantinya. Ya. Nanti dalam sampai ke saksi ada juga nanti Siap, Pak. kita sudah siapkan pembuktian Pak gitu. Kita sudah siapkan saksi dan pembuktian selengkapnya. Ya, kapan lagi sidang kedua lanjutannya Pak? Sesuai dengan informasi dari Hakim yang mulia tadi, seminggu setelah ini kita akan sidang kembali. Dari PH ada yang sampaikan Pak? Izin Pak. Terima kasih. Pada prinsipnya sidang hari ini berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan jadwal sidang yang telah diagendakan. Para pihak semua hadir, hanya saja turut tergugat dua yang berhalangan sehingga belum bisa hadir di sini dan itu majelis hakim akan melakukan pemanggilan ulang lagi sehingga untuk bisa hadir pada sidang yang akan datang. Untuk mengenai isi daripada gugatan, pada prinsipnya kita akan buktikan di persidangan nanti. Kita akan hadirkan bukti-bukti surat atau berdasarkan dengan fakta-fakta. Kita akan tetap mengacu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga ataupun perundang-undangan yang mengatur dalam perkara ini. Sebelum gugatan ada upaya untuk menyelesaikan di luar pengadilan. Misalnya ini kan partai ini Pak. Ya. Gimana kabarnya Pak? Pada prinsipnya klien saya ini dengan partai tidak ada permasalahan, sangat bagus, beliau sangat menghormati partai. Hanya saja nanti apabila ada utusan-utusan atau pihak-pihak yang bertanggung jawab yang akan datang kepada klien saya, tentunya klien saya sangat membuka diri untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan ataupun dengan jalan mediasi. Ya, kita menunggu itu. Kalau memang ada
dalam ini. pihak-pihak yang datang artinya dia bertanggung jawab dan dia memang benar-benar bisa mewakili daripada partai, artinya memang itu bisa keputusan yang diambil untuk baik kedua belah pihak, kita akan sikapi. Dan kita ingin juga perkara ini tidak berlarut-larut, karena ini sebenarnya menurut klien saya ya marwah partai seharusnya menurut klien saya juga nggak nyampe ke sini, tapi karena ini adalah merupakan upaya hukum yang harus ditempuh oleh klien saya, makanya menurut klien saya ini harus diselesaikan melalui pengadilan. Namun selama proses sidang berlanjut, klien saya tidak menutup ruang apabila ada pihak-pihak yang datang untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahan ini. Izin Pak, jabatan Bapak Ketua DPRD sampai saat ini seperti apa Pak? Sampai hari ini masih tetap menjalankan aktivitas sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batam. Ya. Terima kasih. Ya Pak, ada lagi Pak? Mungkin Pak? Cukup mungkin. Ya, terima kasih Pak. Sedikit tambahan Pak PH, masalah sengketa parpol ini kan sengketa khusus di pengadilan. Terkait masalah proses penggantian permohonan penggantian ketua DPRD setelah paripurna itu diputuskan ke bupati dan bupati mengirim Ke gubernur itu. ke gubernur. Apakah ini akan terkendala SK keputusan gubernur itu, apakah akan terkendala dengan kita mengadakan gugatan di pengadilan? Baik. Mengenai dikeluarkan atau tidaknya SK itu sepenuhnya diserahkan ataupun merupakan Pemprov. kewenangan daripada Bapak Gubernur, namun hanya saja menurut sepengetahuan kami dengan adanya register perkara yang telah terdaftar di pengadilan ini dan itu merupakan sengketa. Namun apakah dikeluarkan atau tidak itu sekali lagi sepenuhnya itu adalah kewenangan daripada Bapak Gubernur. Kami tidak sampai ke sana dan apabila dikeluarkan atau tidak itu Bapak Gubernur pasti mempunyai pertimbangan. Ya, nanti kalau pertimbangannya dikeluarkan nih gubernur sebelum penyelesaian Ya, sidang 60 hari selesai ya. ini selama 30 hari itu apa sikap dan langkah pihak Ya. Baik, penggugat? tentunya kalau ada SK baru keluar lagi itu menurut kami perkara baru lagi. Ya. Mungkin pada saat itu akan kami pelajari, akan kami lihat langkah hukum dan kalau memang itu bisa kami lakukan tindakan hukum akan kami ajukan Ya. gugatan. Ya, ini dipertegas Pak. Maaf Pak. Sebagai penggugat sebagai pribadi Pak Rizal atau dengan jabatannya. Ini kategori penggugat ini Pak. Ya, kalau saat sekarang beliau berdasarkan ada keputusan yang diberikan oleh DPP, maka itu atas nama ketua, tentu beliau mengajukan gugatan atas nama ketua dan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan itu adalah atas nama ketua jabatannya. Sebagai jabatan Pak ya. Ya. Terima kasih.